Kalwat. Ya, Rumah Ning. Iya, Rumah Sari, ya. yang saat ini kemudian dikenal dengan BBR. Balai Budaya Rejosari. Itu kayaknya awalnya itu dari apa istilahnya itu gerakan hati gitu ya, Mo ya? Iya, Bukan gerakan tanah, hati. bukan bangunan. Ya, waktu itu gerakan hati. Ya idenya kan dulu dari Bapak Uskup Suharyo dulu sebelum ke Jakarta, menginginkan kita semua itu mengembangkan pewartaan di daerah Pantura ini, tapi dengan cara yang baru. Oleh karena itu kami menggunakan model balai budaya itu. Dulu Romo Koko ya. Itu yang merealisasikan tempat ini tuh Romo Koko. Ya. Ini rumah ini ya. Ya, ya tanah, ya bangunan Tanah. itu semenjak Romo Koko itu awalnya gagasan itu dari Romo Wiknyo. Nah, Ya. setelah itu Ya. terrealisasi oleh Romo Koko. Koko, Nah, ini Romo masih Oh ini. ya. ya itu. Nah di sini Romo Koko. Ya, betul. Ya, B-nya Windiat Moko. Ya. Ini yang jelas ini Ini awal. awal Ya. pertama, awal mula tahun 2011 itu Romo Koko membangun ini. Kemudian tahun 2012 Romo Koko Ada sengkalanya lupa saya Pak. Sengkala. itu kalau tidak salah ya, Mo ya. Sabdo Sinuci ya. Gapuran Yang. Sabdo Sinuci Gapuran Yang. Sabda suci ya, firman Tuhan ya, sabda atau kata-kata yang luhur. Gapuran Yang itu sebagai pintu hadirnya Allah. Tapi untuk menunjuk tahun tertentu, tahun tertentu. Kalau nggak salah 2000 sengkalan itu untuk 2012. Ya. Dan ini Romo Koko waktu itu. Rumah masih Romo Iya, Koko iya, ya. iya. Ini rumah ini, Omah Kuldi ini, Rumah Kuldi yang pertama, Rumah Kuldi. terus pendopo kemudian ini. Joglo, Joglo ini. Joglo satu ini. Dan setelah itu Romo Koko juga menyediakan membangun sebuah dapur umum. Ada yang dulu dapur umum kemudian difungsikan menjadi ya, Taman Baca. ruang Karena pustaka. Anak-anak di desa ini kalau pas pulang sekolah Ya. kadang ya membaca-baca Betul. dongeng, membaca-baca. minimal buka-buka lah. Iya. Lihat gambar ya. Gitu. Habis itu kemudian berkembang ya, Bu? Ya berkembang betul yang dikatakan Mas Agus waktu itu lebih ke membangun suasana pasdeluran dulu. Oleh karena itu saya waktu itu karena waktu pembangunan ini saya menjadi pastor di Paroki Hati Yesus Makudus Purwodadi. Jadi ingat juga bagaimana kiprah Romo Koko waktu itu mengumpulkan juga kelompok-kelompok seni, ya Betul, kelompok-kelompok ya. seni waktu itu ya. Tenaga-tenaga juga diambil dari orang di sekitar sini. Nah, kita masih ada Pak Sapol, ini Pak Sapol, Pak Midi itu kan juga Ya. orang-orang yang dulu nemani Romo Koko juga. Kemudian kelompok-kelompok seni dimulai dikumpulkan waktu itu ya. Betul. Ada kelompok Karawitan, karawitan. dalang, Dia juga terus tari kan. nambah-nambahi menambah-nambahi apa yang belum ada di sini, mencarikan gamelan, ada wayang dan juga gitu. Ya, Jadi, gamelan itu Romo Koko yang ngasih. dan masih sekarang masih dipakai, ya, masih dipakai oleh teman-teman pandemen seni, digunakan untuk latihan setiap malam Kamis atau malam seminggu mereka latihan biasa. Selain gitu. kegiatan itu ada bangunan-bangunan baru. Pragulo ya, Pragulo ya. ada juga Cukup dua. cukup dua. Kita 2013. ya puji Tuhan juga, artinya kami masih mencoba untuk apa toh yang digagas oleh para pendahulu perintis Balai Budaya Rejosari ini, sehingga kami teruskan menemukan juga kekasan atau juga kearifan lokal yang ada di sekitar Balai Budaya ini. Misalnya kami menemukan kendi, menemukan juga pohon bambu. Waktu itu kan di sana ada pohon bambu, dan waktu itu juga kami lihat Romo Koko juga melirik di sana waktu itu, membuat semacam tempat outbound ya, outbound kecil-kecilan. betul. Ya kami masih gunakan komplek bambu itu, tapi sekarang tidak untuk outbound lagi karena kami baru saja membuat taman untuk anak-anak juga. Tempat itu kami rubah, diberi perahu ya, diberi perahu apa itu? Baruno, ya. Baruno. Nah, perahu Baruno itu pasangi perahu, kemudian sebagai tempat untuk semacam panggung kalau ada seni-seni pertunjukan teater yang menggunakan ruang bambu itu. Oh ya, ada lagi. Ada. Omah Kudus. Omah Kudus juga ya, Omah Kudus. Kudus. Mungkin yang terdekat dulu mana nih? Kita kemana? Ya Joglo 2 ya. Pas kita wening Manjing Kalbu. Ya. Tahun 2013. Ya. Kedua joglo ini, joglo 1, joglo 2 dan bangunan pendukung lainnya itu
dibangun kerjasama dengan sedulur Sikep. Iya, waktu itu ya, betul. Gotong royong Iya. sedulur Sikep. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi tanda bahwa itu ada simbol kerukunan, gotong royong, menghidupkan semangat gotong royong. Dan waktu itu juga Romo Koko di joglo yang pertama tadi itu ya sangat intens untuk bersama dengan sedulur Sikep menghidupkan ini, mendirikan ini. Ya. Mereka bergotong royong untuk ini. Ya. Perkembangannya banyak ini yang joglo kedua. Sebenarnya tempat air minum ya sudah diteliti, kami buatkan tempat untuk minum. Omah Kendi ini tulisannya. Ya, Omah Kendi. Omah Kendi, mari mereguk air kehidupan. Ya kami mencoba Mas, setiap apa yang kami bangun itu ada maknanya. Ya, kalau kita meminum air, ya kita diingatkan bahwa ya air itu memang sumber kehidupan. Ya, yang menunjuk Kalikanto. BBR itu proyeksinya akan menjadi tempat yang bagaimana, Romo? Tempat serawung, tempat di mana kita semua bisa menjalin kekeluargaan dari kalangan apapun juga, untuk pertama mencintai seni dan budaya Indonesia. Ya. Mencintai seni dan budaya Indonesia, karena bagaimana dunia ini kalau tanpa seni dan budaya itu begitu tidak kering dan tidak indah sama sekali, tidak bisa dinikmati lah. Oleh karena itu disinilah ajangnya tempat kita berkumpul sesama budayawan, sesama seniman, ya pelajar-pelajar juga menggunakan tempat ini untuk mencintai tradisi. Ya kita masih mempunyai alur yang sama sejak waktu dulu Romo Koko mencanangkan bersama dengan para romo-romo MSF waktu itu. Gini Mas Asa, yang jelas untuk memfasilitasi tujuan tadi ya. Yang jelas istilahnya pelatihan rutin itu yang terus masih berjalan semenjak dari Romo Koko dulu. Kayak gamelan, karawitan itu, terus pedalangan, sinden, seni tari juga, bahkan teater-teater dari kelompok-kelompok teater ini itu menggunakan tempat. Gentong ini kami ada acara tahunan namanya Ngangsu Banyu. Iya. Ngangsu Banyu mulai tahun 2016 sampai sekarang mungkin. Ya, intinya ya sebagai ya semacam boleh dikatakan gelar budaya atau gelar tahunan lah semacam itu, dipusatkan di komplek ini biasanya. Tema bisa berubah-ubah, ada ngangsu banyu ning blayat, ngangsu banyu ning sawung dan sebagainya. Pokoknya ada unsur air itu. Ini juga masih baru, termasuk baru, waktu Romo Koko belum ada nih. Romo Koko sudah. Ya sudah ada ya. Yang dua ini. Oh makanya ya. Belum masuk dua pengembangan. Nah itu yang saya katakan dulu di sana di tempat Baruno itu, perahu itu dulu Romo Koko. Nah ini kan masih ada kayak sisanya itu, membuat semacam ya untuk outbound begitu ya. Tapi karena kami ada lahan lagi untuk membuat taman anak-anak, tempat itu kami geser untuk diberi itu. Kalau itu pendopo kecil buat apa biasanya, Pak? Bermacam-macam ya, selama ini memang kami gunakan untuk doa, ada doa ya, bungon ratri, kemis legenan, itu hanya istilah saja untuk bersama berdoa menuju ke Rumah Kudus. Ya, saya pernah ngikuti Romo Ipeng di sini ketika Monsinyur Rupi datang ke tempat ini. Bisa diceritakan bagaimana respon Monsinyur waktu itu sambil jalan ya, Pak ya? Bisa ya. Rumah Kudus. Ya. Sebagai bentuk kerjasama antara tarekat Romo-Romo MSF, Romo Misionaris Rumah Kudus dengan Keuskupan, tentunya kita juga
mencoba menggagas karya awal kita kan rumah kalwat dan Balai Budaya, artinya rumah hening, rumah semedi, rumah kerohanian dan juga Balai Budaya. Nah, selama ini yang terbangun adalah komplek Balai Budayanya, artinya komplek pengembangan seni dan budayanya. Untuk kerohanian memang sudah, artinya dari segi doa-doa dan juga tempat-tempat untuk meditasi dan sebagainya sudah biasa dihidupi ya. Tapi juga kita butuh tempat lahan untuk membangun sebuah tempat kalwat, tempat rohani untuk mengolah jiwa, mengolah batin, mengolah rohani. Dan Monsinyur waktu itu rawuh bersama juga Dewan Paroki kalau tidak salah meninjau kompleknya. Nah ini komplek nanti yang kami siapkan untuk rumah retret, rumah kalwatnya semacam ini. Memang dibuat sono rumah semacam rumah wah dunia sibuk, ini dunia dalam. Kami siapkan ini tuh ini supaya agak terpisah dari komplek yang tadi ada gamelan, ada untuk latihan teater, latihan apapun di sana. Yang bisa mengakses menggunakan fasilitas rumah retret besok, rumah kalwat itu siapa aja? Semuanya saja. Selalu lintas agama yang intinya selalu mengembangkan spiritualitas kerohanian, karena kerohanian itu kan milik semua saja Mas. Artinya kerohanian tidak dibatasi agama tertentu, tidak. Ini adalah kerohanian itu bersama-sama. Nah, kita punya menyadari kehadiran Tuhan itu nanti bisa menggunakan tempat ini. Ini kebunnya Mas Agus ya. Dulu sudah terbeli waktu itu ya, sudah terbeli waktu sudah, ya. Ya. Ini kan ada tiga periode pembelian. Ya. Dengan total luasnya 11.000 sekian. Ya, 1 hektar lebih. Ya. Ya memang dengan corona ini semua kami hentikan karena memang juga Monsinyur menghendaki supaya kita menghentikan dulu kegiatan-kegiatan. Kemarin ada temu dengan Pak Romo itu, Monsinyur sudah menghendaki dihentikan dulu kegiatannya. Kemudian nanti kita nunggu sampai gereja dan juga pemerintah menerapkan new normal. Tapi yang penting kan ide tidak berhenti Mas. Ya. Kreativitas. Ya. Mas Tata, ya. Kami juga bukan promosi ya, tapi ini kami juga ada pengembangan ekonomi. Betul. Ya, pengembangan ekonomi dengan membuat keripik pisang. Keripik pisang itu juga khas Balai Budaya Rejosari. Ya. Karena bukan pisang sembarang pisang, tapi kami sebut pisang biar Mo ya. Iya, itu kekhasan. Itu yang membuat siapa yang memproduksi? Oh, ada yang memproduksinya. Dari Jadi warga sini. dari warga sini, kemudian kami pasarkan. Ini juga bibit dari Romo Kuku loh. Ini masih kami pertahankan. Betul ya. Ini ya. Dan tidak hanya satu toh Mas? Tidak hanya satu. Ya. Dan seperti itu loh, sepertinya tim tuh jumbo itu ya. Ya betul. Ya. Biar Balai Budaya Rejosari. Kayak ya toh. Ya, itu salah satu produk unggulan karena memang untuk saat ini banyak yang bilang katanya memang rasanya lain. Rasanya lain, enak begitu. Keripik ini saya baru dengar, tapi kalau batik yang sampai ke paus, wah luar biasa. Betul. Batik itu bagaimana ceritanya? Waktu itu kan Monsinyur Ruby itu pas rawuh ke sini, kemudian juga ada anjang wawancara dengan teman-teman pemerhati budaya di sini. Kebetulan ada tim kami itu, ada tim batik, tim batik yang bisa melatih pelatihan batik. Nah, membuat batik yang ada coraknya Balai Budaya ini. Kemudian sowan Bapak Suci, dia mohon apakah bisa mempersembahkan ini. Sangat bersyukur sekali kalau mau membawa cenderamata batik khas Nusantara Balai Budaya ini ke. Dan betul waktu itu saya ditelepon Monsinyur itu jam berapa gitu, saya lupa. Dia begitu senang karena Bapak Suci mau menerima karya batik olahan dari teman-teman pemerhati batik dan juga pelatihan batik di tempat ini. Sudah sampai karya dari Balai Budaya Rejosari ini sudah sampai Roma. Kalau sudah diketahui Roma berarti sudah seluruh dunia. Kita masuk. Bagus nih mumpung pas kami renovasi. Mbak Midi ini juga sejak zamannya Romo Koko sudah mengabdi Balai Budaya lama. Mbak Midi ini perintis Mbak Midi. Perintis. Wah. Mbak Midi.
Ini perawatan ini setiap setahun sekali nih Mas Ada. Menahan saking Penyakit. Penyakit Ya. heter-heter bagi awet Iya. bagi. Iya. Karena ini terbuat dari kayu jati semua. Kita juga tidak hanya sekedar bisa membuat tapi juga Merawat Betul. karena ini rumah Gus ini sudah begitu tua, mungkin Ya. ratusan tahun lebih ini usianya ini, dan kita masih bisa melihat ya nanti generasi mendatang masih bisa melihat ornamen-ornamen leluhur yang sungguh luar biasa membuat ini. Selama ini untuk misalnya kalau pas ada anak-anak yang berlatih teater untuk nginep ya, Iya. karena kita belum punya penginapan ya. Nanti kami berencana membangunnya bebarengan dengan rumah kalwatnya, itu semacam rumah kalwatnya semacam itu. Untuk juga doa-doa juga, doa-doa tadi, doa-doa. Juga kegiatan galeri juga ya. galeri, Iya. kemes pameran lukisan ya. pameran. Ini batik sedulur sikep Mas. Iya. Iya. Dari Kendeng, khas Kendeng. Tapi karena ini pelatihnya itu dari Kidulan, dari Jogja. Jadi Motifnya ke arah Jogja kayak gitu. Ini kami membantu sedulur sikep untuk memasarkan batik mereka. Ya. Memang kami dulu tidak menggagas ini sebagai tempat semacam galeri untuk lukisan, tapi kemudian masukan dari teman-teman perupa, teman-teman pelukis kok bagus juga sebagai tempat untuk memajang galeri. Kemarin juga Ibu Kartika Fandi ya ke sini. Avandi ya. Juga, iya, juga teman-teman perupa. Maestro Avandi. Betul. Iya, iya, iya. Juga. Akhirnya bertumbuh Mas, Balai Budaya itu tetap menerima juga masukan dari banyak pihak. Oh ini bagusnya dibuat ini, kami olah, kami tampung. Oh ya kalau bagus kami sesuaikan. Ini hasil OTS Iya. Kartika Avandi. Ibu Kartika Avandi. Jadi on the spot di sini pas pameran langsung Dan nginap juga ya, Nginap juga itu, nginap, hampir 1000 di sini. nginap ya. nginap. Bahkan nginapnya itu awalnya tanggal 18 itu katanya mau masuk sini, sebelumnya sudah sudah datang ke sini. Beliau menyumbang karya banyak dan juga Ya, menginspirasi, ya. akhirnya menginspirasi kita semua yang masih generasi muda, yuk mengembangkan talenta itu. Wah, bagus sekali ya. Kartika. Kartika Fandi Ya. ya. Yang mahal ininya. Karya dari paroki Gubuk, Romo Lukas dan juga umat di Kudus, di Gubuk ketika mereka membuat wayang debok ya. Romo Lukas yang menggagas dan juga ya, Romo Lukas Darsono. Romo Lukas Darsono ya. Ini Romo Ruswan. Romo Ruswan ya. Ruswan. Jadi ini kami karena tadi diinovasi sehingga kami harus itu ya. Romo Ruswan juga. Intinya inilah Mas Asa dan juga teman-teman apa yang dulu dirintis Romo Koko dengan adanya Balai Budaya ini bersama para Romo MSF mencoba kita teruskan dan juga kami teruskan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dengan penambahan-penambahan tempat, ruangan-ruangan dan juga kelompok seni yang coba kami pertahankan untuk bekerja sama dengan kami. Balai Budaya sudah berkembang ya sampai saat ini. Puji Jadi Tuhan, Mas Asa sudah. banyak juga yang saya lihat juga rekan-rekan di Kudus sangat merindukan tempat ini, baik ya tidak hanya kita, juga rekan-rekan Iya, yang betul, iya. saudara-saudara kita Para penyair-penyair, bahkan kalau berekspresi seperti kalau ada bulan-bulan tertentu itu juga ada tadarusan puisi. Oh, tadarusan, betul, pas Tadarusan Ramadan puisi. ya. Ya, pokoknya sebisa mungkin kami atur untuk Ya. untuk bisa sungguh diterima dan juga menjadi berkat bagi masyarakat, itu saja. Ya. Silakan selama masa pandemi ini memang Balai Budaya kami tunda dulu untuk tidak berkegiatan, tetapi tentunya harapan kami nanti setelah keadaan pulih kembali, kita gunakan kembali, kita regengkan kembali Balai Budaya kita ini untuk boleh menjadi tempat serawung hati, menjalin persaudaraan dan juga mengembangkan seni budaya yang ada di Pantura ini pada khususnya. Itu dari kami, karena kita yang memang hidup di dalam kehidupan masyarakat ini tentunya boleh
harus senantiasa menjaga juga tradisi, seni budaya, kearifan lokal yang sudah dihidupi oleh nenek moyang kita teruskan di dalam wujud keterlibatan Anda semua, kita semua di dalam Balai Budaya ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Iya, iya.